Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Sekarang kita berada di terowongan Medari. Tadi kita sudah melihat-lihat area yang ada di sini, sekitar di kanan kiri terowongan ini. Tapi spesial banget nih pada malam hari ini, kita sekarang berada di terowongan bersama Pak Yono sebagai salah satu saksi dan penduduk asli sini juga ya Pak Yono ya. Pak Yono, selamat malam, maaf mengganggu waktunya ini. Malam. Kita sudah tak panggil malam-malam mengganggu waktunya juga ini gitu. Nah, kenapa sih Pak Yono kita ajak main ke sini? Karena saya tuh penasaran. Saya bersama tim nih penasaran banget tentang sejarah dan apa yang ada di terowongan ini gitu. Mungkin boleh diceritain Pak Yono sama saya, sama teman-teman yang ada di rumah ini. Oke, matur nuwun. Ini kejadian adanya terowongan ini kan zaman kolonial Belanda. Kolonial Belanda, ya. Berarti bener ya gitu. Nederland, ya. Indonesia, Netherlands, Indonesia, Spoorwegen. Oh, Nederland. Jadi, ya Nederland, Indonesia, Spoorwegen. Wah, ya. Ada bahasa Belandanya, tapi ada sepur. Sepur itu kan bahasa Jawa ya, berarti. Bahasa Jawa ya. enggak, itu Oh. asli memang bahasa Belanda. Oh, oh, Spoorwegen. Perjalanan. Iya. Oh, Spoorwegen. Oh, iya. Mengulik sejarah perkeretaapian di Indonesia ya. Indonesia itu pertama kali kan konon itu di tahun 18. Oh, 18 gini. Oh. 1864 ya. 1864. Itu yang pertama di Semarang. Oh, di Semarang. Semarang. Oke, berarti Terus, puncak yang ada di sini itu di Indonesia, awalnya di Semarang. Di Semarang. Oh, oke. Adanya Spoorwegen itu kan ya kereta api lah. Salah satu alat transportasi yang memadai atau gimana Iya, yang mungkin dibilang mungkin eksis terus bisa mengangkut beban yang berat dan mengangkut penumpang atas untuk, kebutuhan pada zaman Belanda dulu ya Belanda gitu. dulu untuk kebutuhan masyarakat dan waktu itu kan pabrik manisnya gula, Iya. tebu ya. Oke. Untuk mengangkut tebu itu kan yang paling kereta api. Kereta api. Maka Jadi salah satu transportasi yang paling diunggulin sama orang-orang Belanda ya gitu. Iya. Pantas banget sih. Untuk mengangkut rempah-rempah. Rempah-rempah. Sayang banget. Udah banyak kehilangan rempah-rempah gitu ya. Rempah-rempahnya kan melimpah di Jawa itu kan Jawa. paling komoditi yang paling sukses ya pertanian di Jawa. Di Jawa. Ya itu Semarang menuju ke Grobogan. Grobogan. Oh, iya. Lanjut terus ke utara, ke barat. Berarti dari arah utara ke selatan, habis itu ke barat. Ke barat, terus ke selatan ya menuju Semarang, Magelang, Jogja. Oke. Dan waktu itu kan ya tanaman masih tebu, kebetulan di sebelah untuk pembikinan rel kereta api yang menuju Jogja Semarang itu di tahun masih 1800-an 1898 ya. Jadi dari tahun 1964 di Semarang lanjut ke selatan menuju ke Jogja ya. Jogja. Itu di tahun ada di stasiun itu menunjukkan lampu. Tahun-tahunnya ya. Saya masih ingat kecil saya itu tahun 1898. Oh, 1898. Iya.
1898. Nah, itu terjadinya perkereta-apian di Semarang, menuju ibaratnya jalurnya di tanah Semarang, Jawa ya Pak Yono ya. Semarang menuju ke Secang, Secang, Magelang, Jogja. Habis itu dari Jogja lari ke timur ke selatan, Oh, ya, malah, ke timur malah, Solo, timur Solo. ya, terus ke selatan Bantul. Bantul, iya. Bantul itu juga ada. Makanya ada salah satu pabrik yang namanya Madukismo. Dan masih kesananya lagi ya. Oke. Nah, dan di sini tahun sebelum Clash itu kan ada pabrik senjata. Oke. Pabrik senjata, terus perubahan zaman di tahun pabrik senjata, perubahan menjadi pabrik gula. Pabrik gula. Perkereta apian itu pabrik gula, ngangkut tebu, sama yang lain-lain ya, rempah-rempah dan lain-lain. Dari Bantul juga tebunya masuk di Madukismo, masuk di pabrik Medari itu juga. Gondang juga termasuk ya. Dulunya juga pabrik tebu itu, pabrik gula. Pabrik gula. Nah, terus dengan iringnya kemajuan zaman di tahun sebelum 1960 dirubah menjadi pabrik tekstil. Pabrik tekstil GKBI itu. GKBI yang sebelah sini? Yang sebelah selatan stasiun. Pabriknya sekarang masih eksis. Masih. Oke. Ini makin jadi penasaran nih kita nih, gitu. Karena memang istilahnya bekas peninggalannya masih gitu. ada. Tapi saya tuh sebenarnya masih penasaran nih Pak Yono. Ini kan masih berdiri kokoh gitu. Ini sebenarnya dinonaktifkannya tuh per tahun berapa ya? Seingat Pak Yono sekitar tahun berapa ya? Ini kereta untuk api jadi jalur kereta api ini. Dinonaktifkan itu karena terkena erupsi Merapi di tahun 2000. 1000. Masih 1000. Masih 1973. Waktu itu aku masih di SMP kelas 1 kan. Lama banget ya Pak ya? 73 itu karena erupsi Merapi. Itu Pak ya? Dusun Banaran itu ya? Ya, termasuk Banaran. Banjir dusun Banaran gitu. Itu 1973 itu terkena banjir lahar Merapi. Nah, terus pilar-pilarnya itu kan karena tergerus di bawahnya, putus. Jadi perkeretaan kereta api berhenti di stasiun Tempel. Iya. Nah, Tempel menuju ke Jogja. Diputusin jalurnya ya jadinya ya. Karena bahaya juga karena sih. Putus, jadi kereta api nggak bisa ke Magelang lanjut. Nggak bisa. Di Tempel. Berhenti di Tempel ya. Oke. Terus pada saat pembuatan terowongan ini, Pak Yono, masih inget nggak Pak Yono? Apakah dulu memang lebih banyak dari orang luar yang bikin atau dari pribumi sendiri? Konon katanya zaman dulu itu ya yang dilibatkan masyarakat sekitar. Nah, ini kan kita sudah bicara tentang sejarah nih Pak Yono gitu. Ya. Nah, sepengetahuannya Pak Yono atau pengalaman lah gitu. Karena kita tuh sering banget ya Pak De ya dengar masyarakat sekitar tuh bahwa wah kalau lewat terowongan sini tuh sini tuh kadang sering ada penampakan gitu, memang benar Pak. Terbilang angker gitu loh. Iya. Betul sekali ada. Ada yang kalau orang lewat sini itu ada yang dilihatin pocongan. Betul. Itu memang luas sampai kemana-mana tuh. Wah, kalau lewat Medari itu dulu ada rawan penampakan. Harus klakson. Ya memang. Tapi memang benar itu ya Pak Yono ya. Betul sekali. Betul. Wah. Ya, waktu itu saya masih udah besar, saya udah nalar dan tahu betul di sini ada orang, maaf ya, dikatakan ODGJ bukan, tapi apa karena kurang SDM atau gimana? Katakanlah
anak bodoh gitu. Bodoh, kurang pengetahuan dan tidak sekolah. Iya. Ya gimana ya, waktu siang-siang itu main di terowongan kebetulan, maaf Ini ya. wah saya jadi merinding, Oh, ya ini Pak Yono cerita kita juga ngerasain. jadi merinding. Oke, dia naik ke atas terowongan. Ya naik kereta di atas terowongan itu kan ada tengah rel, ada tengah rel. leneng pembatas sekitar tingginya 50 cm lah. 50 cm di atas ini berarti Iya, ya. di atas Oh, itu. oke. Terus dia Ya tidur. tidur. Nah, Oke. Ketiduran, dia nggak dengar Suara klakson atau deru mesin kereta. kereta. Oh. Pas kereta api lewat, dia kaget, Oh. jatuhnya ke rel, Jatuhnya kereta. jadi ke gelas. Ya, Waduh. ya Masya Allah itu sampai tulang belulangnya putus, Aduh. akhirnya tewas lah. Iya, iya, iya. Wah, geger ya mesti ya, Ya. gitu jadinya. Kebetulan, Ya, geger ya. kebetulan orang itu orang sekitar Warga di sini. Oh. dari Oke, gede. oke. Itu berarti kejadiannya di tahun masih 1900-an ya, Pak? Tahun 900-an. Saya masih Sekolah mungkin ya, Pak ya? sekolah SD ya. SD. Oh, SD sudah lama SD banget ya. saya lulus Hmm. SD 1971. Nah, kita kan tadi sudah jalan-jalan ke area yang ada di terowongan ini. Ya. Cuman memang dari segi mana ya? Sebelah barat apa timur ya ini? Jadi Di sebelah timur. sebelah timur. Iya. Sebelah timur. berarti yang sana. Sama barat sini ya gitu. Barat ke sana. Ini memang nuansa auranya itu kuat sekali gitu. Ya bener ya Pak De. Iya, iya, iya. Mungkin Pak De boleh diceritain Boleh. dari gambaran-gambaran. Jadi kalau di sisi- auranya itu yang lebih besar itu yang sebelah barat. Oh, sebelah barat gitu. betul. Sering yang kelihatan penampakan-penampakan itu. Oke. Jadi yang sebelah barat. Sebelah barat ya. Ya, ya sini juga ada. Ini merasakan ya, merinding. Iya. Iya, iya. Tapi saya udah minta izin. Oh iya. Ya, dikasih waktu sebentar. Ya. Ya soalnya dari tadi sudah ngasih kode sih ya. Ya, Iya. sudah kode. Memang benar. Iya, iya. Waktu itu sedikit nyambung ya Pak ya. Iya, iya. Boleh. Boleh Pak Yono. Biar Dan tambah seru itu ini. kebetulan saya dulu anggota FKPM ya. Iya. Oke. Waktu itu kan sering di sini tuh ada yang sering mengganggu, ada laporan gini. Iya. Ya dari kepedulian di FKPM Ganjuran, terus satu komunitas atau apa sih namanya, satu rombongan gitu aja. Satu rombongan FKPM tuh berfoto-foto ria Sebelah barat. di sebelah selatan sini. Malah Oh, malah sini, selatan sini. Oh. Boleh ditunjukkan? Boleh Boleh ke sana? sebelah sini. Oh, boleh. Ya itu dulu di sini belum ada lampu ya, masih gelap. Oh ya, masih gelap banget Masih ini. gelap. Oh, sebelah Dulu sini nggak ya. ada lampu. Oh. Lampu ini sekitaran tahun 2000-an baru dipasang. Oh. Oke. Nah di sini kan satu rombongan komunitas FKPM itu berfoto-foto ria di belakang, di Oh, bawah, di sini untuk mengenang adanya terowongan dari di- Belanda ini ya. ini. Oke. Nah. Kita foto-foto ya dari sini diambil dari sana. Waktu itu pas kebetulan saya sendiri yang moto. Oh, Waktu Pak pakai Yono HP. sendiri Ya, bahkan. kebetulan saya oke. sendiri Ya. yang moto ya. Saya foto, Nana di posting di wadah di sini. Heeh. Saat gitu begitu tak buka ini fotonya saya tunjukin. Oh. Iya. Itu ya fotonya biasa, nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa ya. Setelah saya share belum keluar dari sini loh. Belum keluar ya. masih di lokasi. Masih Masih di di lokasi. lokasi. Ya. Begitu Saya anu kasih langsung tunjuk lah saya ya. sharekan ke salah satu teman. Itu ada penambahan, maaf, di atas itu, Di atas sebelah situ. di atas, wah merinding ya. Sosoknya apa nih Pak Yono? Kalau boleh sih. Sosoknya ya mukanya nggak kelihatan, Oke. rambutnya ke bawah, Oke. pakai jubah putih, Ah. duduk kayak duduk ongkang-ongkang gitu. Ah, Ongkang-ongkang oke, apa ya iya. bahasanya? Iya.
Jadi kakinya ke bawah, tapi nggak kelihatan kakinya. Penampakan muka nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Wah ini ada yang ngeletok gitu, salah satu teman tuh ada yang, wah ini mesti diedit. Mesti diedit, padahal di zaman Padahal segitu waktu zaman minim semula sekali buat nggak, diedit. belum tahu edit itu Belum apa, edit itu apa. gitu. Oh. Caranya belum paham lah. Iya, di zaman segitu kan Belum mana paham. ngerti kan ya. Heeh. Itu ada penampakan itu. Oh, sosok Terus, perempuan. Oh, iya, iya. Banyak pentah perempuan tuh apa pakai jubah putih, Iya, iya. ya sedikit agak kotor, Oh, oke. Oh, mungkin rambutnya mungkin panjang. seperti yang kita lihat ya Pak De ya. Iya, Oh, sosoknya itu. Itu Iya, iya. betul-betul Iya. terjadi. Saya nggak omong kosong, nggak membuat-buat gitu. Ngalamin sendiri ya Iya. Pak Yono ya. Wah, luar biasa. Ceritanya menarik ini. Jadi istilahnya sudah lebih mending untuk kondisi saat ini ya dibanding sebelumnya gitu. Ya ya, sebenarnya itu tindakan preventif sih ya. Istilahnya untuk ya biar masyarakat sekitar yang lewat juga lebih mending lah, lebih nyaman, tenang, lebih lebih nyaman. nyaman. Iya, Nah, nyaman. iya iya, benar sih. Dari kejadian itu tuh cuma sekali atau ada kejadian lainnya enggak sih Pak Yono? Sepengetahuan saya cuma sekali itu. Cuma sekali itu ya gitu. Oh, oke. Ya, Apa sepanjang panjang? kereta api ini masih Oh. eksis jalan. Oh, masih Setahu eksis saya jalan ya. cuman itu. Oh, berarti setelah itu istilahnya pas terowongan ini relnya sudah tidak aktif, ya tidak ada kejadian apa-apa Tidak ya. ada lagi. Tidak ada ya. Oke, oke. Tapi memang dari segi tempatnya itu kan memang untuk saat ini terbilang sepi ya gitu. Ya, Karena memang ngomong-ngomong nek warga sini pernah ada yang dilihatin sosok ular belum Pak di daerah sebelah sini, ular sebelah gede. timur ya. Iya, Oh, sebelah sebelah timur. ya itu ular beneran tahu enggak saya kurang tahu, Ya. tapi Hmm. ada salah satu warga dulu, tapi masih udah seperti ini Pak. Iya. Jalur sudah bukan Udah jadi ya. jalan- Oh, oh. Oh, Udah jalan jalan umum ya. jalan umum, jalan Hmm. untuk warga akses. Itu Ke bukan persawahan. ular beneran. Itu memang pernah ada yang cerita Iya. ada Iya, toh? ular. Iya. Pas kebetulan mau pulang atau apa, ada ular lewat. Hmm. Gitu. Oh, jadi memang Memang ada oh, ternyata itu cerita Hmm. itu saya dengar dan dengar ya. Oh. Ya, itu di daerah sebelah sini, sebelah timur. oh ya. Iya. Nah, Itu- tepatnya saya kurang tahu, itu- cuma ceritanya oh. pernah. ada. Oh, itu ularnya tuh memang sengaja nunjukin atau gimana Pak? Iya, iya. Ularnya Waktu sengaja kita nunjukin ya? pas nongkrong di sebelah itu kan, Oh kita iya, tuh dilihatin ular itu, tapi Iya. nggak semua dilihatin. nggak semua dilihatin ya. Iya. Jadi sebagian ya, gitu. Paham. Ya benar pas rel ini tuh, tapi Menarik ke sebelah sana ya. Iya. Oke, kita kan sudah cerita banyak tentang sejarah dan tentang pengalaman yang ada di sekitar terowongannya Pak Yono ya, Iya. Pak De ya, gitu. Dan memang untuk kondisi sekarang juga nih, sebenarnya kita bercerita gitu, tapi kita juga didengar nih. Iya. Memang sudah banyak yang ngeliatin ya, gitu, istilahnya Pak De ya, gitu. Nah, menurut Pak De nih, gitu, Iya. ada sosok apa aja sih yang hadir di sini untuk malam hari ini? Yang satu itu ada sosok ular. Ular. Ya, yang satunya yang sebelah sana itu kadang kelihatan itu pocongan. Oh, Iya. pocongan. Ya, tapi Hmm. nek yang sebelah atas Hmm. itu orang tua yang rambutnya memang segini. Ya, Perempuan ya? ya laki-laki. Oh, laki-laki. Oh, laki-laki. Ya, iya. pakai jubah itu. Ya, Oh, itu memang sering kelihatan. sering kelihatannya Iya. gitu. Dan memang sebenarnya tujuan untuk mereka nampakin tuh apa ya, Pak? Kalau boleh diceritain, atau memang beliau ada yang ingin disampaikan atau gimana ya? Enggak, itu enggak. Oh, cuma- kadang ngeliatin. Oh, cuma ngeliatin Iya. ya gitu. Ya mungkin sekilas memperlihatkan memperlihatkan aja. ya. Kalau Mungkin ganggunya enggak. memberi peringatan juga sih Iya. sebenarnya untuk kita lebih fokus pada saat lewat jalan-jalan yang sepi gitu. Kalau penampakan ya, tapi kalau suara belum pernah. Suara belum pernah ya, gitu. Bunyi-bunyian yang kayak ketawa atau apa itu kan enggak, cuma memperlihatkan Iya ya. Heeh. Iya ya. Oh, ini penampakan itu. seru banget. Ini pandangan saya tuh sebenarnya tertuju ke sana terus ini ya Pak De. Bener ya Pak De? Iya. Karena memang sebenarnya kan kita di area sebelah
timur ini ya gitu. Tapi memang dari pandangan saya itu seolah kayak nonton buat ke sana gitu. Ada yang ngeliatin gitu. Iya, jadi waktu kita penelusuran ke arah barat juga kita dilihatin salah satu sosok ya Pak De ya, yang matanya merah juga gitu. Dan memang dari penglihatan yang kita ketahuin itu sosoknya bentuknya kayak ini ya Pak De, kayak apa, mungkin bukan buto tapi gondoruo ya. Iya. Hampir mirip seperti itu sih Pak Yono. Tapi ya untung Pak Yono belum pernah ngeliat ya. Belum. Jangan sampai ya Pak. Belum pernah. Cuma Ya memang sebenarnya ini sih ya, beliau juga hadir ya Pak De. Hadir. Yang sebelah Tapi barat itu ada yang mbah-mbah pakai kalau dalam tongkat ya. pakai tongkat Oh. itu ada. Oh, Barat sana. Iya. sebelah barat sana ya. Itu Oke. merasakan banget ya. Iya iya. Iya. Dari tadi memang udah ngerasain ini sih. Iya. Ya, tapi dimanapun juga istilahnya kita juga tetap harus ini ya, menghargai ya gitu. Namanya setiap makhluk ya mungkin punya tempatnya sendiri-sendiri dan dunianya sendiri-sendiri ya Pak De. Ya bagi kita yang masih ada di dunia istilahnya yang ada tetap kita jaga seperti terowongan ini ya Pak Yono ya gitu. Karena memang sayang banget ini salah satu mungkin jadi cagar budaya ya. cagar budaya, betul. Dan memang dari tempat dari sini kalau ditarik gitu, ini tuh nggak jauh dari stasiunnya. Stasiun sekitaran 500 meter lah. 500 di meter sebelah dari sini. selatan, timur. Dari sebelah timur ya, lurus timur terus ke ya. timuran ada stasiun peninggalan. Stasiun Masih peninggalannya. satu-satunya stasiun dari Magelang menuju ke Jogja yang masih orisinil istilahnya. Belum rombak-rombak ya. Ya, ada sedikit yang dirombak, teman. ada. Nggak merubah bangunan pokok. Bangunan pokoknya, iya. Karena memang nggak boleh sih ya. Nggak boleh. Karena cagar budaya nggak boleh. Karena banyak tempat-tempat yang memang dia dari dari bangunan Belanda itu nggak boleh dirombak. Mungkin teman-teman yang mau main ya ke Mudari gitu, istilahnya monggo gitu, silaturahim, sowan, mungkin juga bisa ketemu sama Pak Yono juga ya. Oke, mungkin gitu ya Pak Yono, cerita-ceritanya terima kasih banyak. Ini sangat menginspirasi sih sebenarnya dari pengalaman pribadinya Pak Yono juga gitu. Istilahnya pas lagi nakal-nakal ya, pemuda ya. Ya, tapi memang dari tempat sejarah ini kita banyak belajar sih gitu, bahwa dimanapun kita harus tetap menghargai sisa-sisa peninggalan ya. Gitu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, di sini tuh tempatnya rimbun. Tempatnya rimbun ya Pak De? Ya. Kadang sok ada penampakan itu. Oh, oke. Ya, orang yang lewat sini itu kadang ada yang sok kelihatan itu pocongan, genderuwo. Ngeri juga ya. Itu. Jadi sering yang lewat sini itu sering ada yang takut Tapi itu. sebenarnya walaupun akses ini dekat sama jalan raya ya, tapi khusus di area sini itu sepi. Dan uniknya adalah mungkin kalau kata orang sih
kulon nyuwun atau permisi ya, selalu ya. membunyikan klakson. Itu Kode. nggak tahu kenapa, kode ya. Ya, kode itu. Sini sih kayak permisi gitu ya. Ya, permisi. Oh, oke. Nah, Pak De, kalau boleh dikasih tahu nih teman-teman yang ada di sini itu, kalau di daerah sini tuh apa sih yang Pak De rasain? Kalau sini sejuk, Mas. Oh, sini sejuk ya? Ya. Oke. Tapi yang auranya yang sebelah timur itu tadi, Mas. Oh, auranya sebelah timur. Iya, itu yang timur. Oh. Itu. Sini malah sejuk. Malah sejuk ya. Enggak. Sebenarnya lebih adem daripada biasanya ya Adem. gitu. Tapi yang sana tadi rasanya itu agak merinding gitu. Oh. Auranya malah gede yang sana, ya. Oke. Yang di sini tuh ada sok penampakan itu, matanya merah itu, terus bulunya panjang-panjang Banyak ya? itu. Dan sebenarnya apa yang Pak De lihat itu saya juga lihat sih gitu. Jadi pas kita tadi lagi prepare itu saya juga lihat sih, saya pribadi itu, tapi yang saya lihat itu baru matanya aja sih, matanya warna merah. Cuman itu bentuknya apa tuh Pak De? Bentuknya kayak itu anakan genderuwo itu. Oh Ya. Walaupun udah gede gitu, itu hitungannya masih anakan. Anakan. Wah, berarti kalau anakan pasti logikanya adalah ada induknya, ya kan? Nah, ya, itu ada memang istilahnya kayak rumahnya di sini ya? memang rumahnya di situ. Oh, Kadang itu deket pohon persedi itu. oh, Ya. Dan ini kan istilahnya banyak sekali orang-orang warga lewat sini, kadang ya sok ditampain. Itu efeknya kenapa sih, Pak De? Kenapa sih Enggak ditampain? semua orang dinampain itu enggak. Oh, nggak semua. Ya, enggak semua orang. Ya kadang-kadang ada yang dinampain, kadang enggak gitu. Iya, iya. Ya. Ini bakal seru banget sih teman-teman. Karena di tempat ini, khususnya di Terowongan Medari ini, dia itu ya memang dari segi Unik. tempatnya tuh, Ya. Tempatnya unik sih. Ya. Orang Iya, yang pulang kerja itu kadang ada yang sering Diganggu ya. enggak diganggu. Oh. Ada yang kelihatan itu ada pocongan, Oh. ada mbah-mbah tua itu Oh, mbah, iya. Heeh. lewat sini. Oh. Wah, lumayan cukup serem ya gitu. Ya, Tapi istilahnya ganggu nggak sih enggak, itu makhluk-makhluk enggak yang ada di ganggu. sini, Pak De? Cuman yang karyawan pabrik itu ya takut juga itu. Kadang-kadang ada yang merinding gitu Iya, iya. lewat sini. Ya mungkin kalau teman-teman bisa lihat di daerah ini cukupnya menampakkan ya. Menampakkan. Cuma menampakkan ya. Ya. Karena kalau ganggu mungkin jahil lah istilahnya ya, gitu. Ya. Oh ya, syukurlah gitu. Semoga sih aman-aman aja. Tapi saya masih penasaran nih Pak De. Dengar-dengar kan lebih banyak yang nampakin itu makhluk kayak pocong ya, Ya, gitu. pocongan. Nah, Ya, Itu tuh gimana? pocong. Ini kan katanya lebih banyak ditampakin makhluk kayak pocong gitu. Nah, dia tuh ganggu nggak sih Pak? Enggak cuma sebenarnya. nampakin. Cuma nampakin. Apa karena memang istilahnya jahilnya mereka itu seperti menampakin aja atau? Itu pas itu pas posisi hujan itu. Oh, posisi hujan. Ya, Wah, iya. itu nampakin tuh. Lumayan ya nampakin. Ya. Karena memang sih daerah sini kan istilahnya kalau udah masuk ke bagian apa ini? Termasuk Bagian daerah ini Kiwo itu. Kiwo. barat atau timur ya? Bagian timur ya. Ya. Bagian timur ini memang hitungannya lebih sepi. Jarang Jarang banyak dilewati orang. Ya. Kecuali memang warga sekitarnya yang memang warga sini ya, warga kampung ini. Tapi semenjak kita datang ke sini itu bisa dihitung kali ya orang yang lewat Iya. sini, dan memang mungkin yang punya nyali lumayan gede sih. Ya, yang sering lewat sini udah kebiasaan lewat Udah sini. kebiasaan. Ya. Oke, jadi teman-teman sebenarnya kita tuh pengen jalan sampai ke ujung. Cuman karena tadi sudah ada tanda-tanda ya, Pak De ya. Ya. Gitu. Jadi kita nggak bisa, dan memang tadi juga aktivitasnya lumayan luar biasa. Sebenarnya ini tuh dulu jalan kereta api Oh. tinggi ini. Oh, Terus jalan. buat akses jalan perkampungan itu. Oh. Ya, ini baru sekitar 20 tahun ini Nah, jalan ini. Pak De, ini saya ngerasain Ya. sesuatu ya, Pak De. Di sekitar sini kan ada pohon. Ya. Ini saya ngerasa janggal. Boleh nggak diceritain ada apa sih di pohon Boleh. ini Ya, yang Pak De rasain? pohon ini. Nah, ini
Oke, nah ini yang saya rasain Pak De, pohon sebelah kiri kita nih, gitu. Pohon Di sengon. depan sebelah sini. Ya, ini boleh nggak diceritain? Boleh. Mungkin teman-teman bisa ngelihat nih bagian pohon sebelah sini. Oh, pohon terem besi. Sengon. Sebelah itu. Eh? Sebelah Wah, ini Yang ini. pohon maoni ini. Nah, ini sering kalau orang pulang pabrik itu sering itu apa tuh Ditampain ya. ditampakin pocongan itu di Pocong. daerah sini ya. Wah. Ya, Wah, luar biasa ini. ini pohonnya. jarang orang yang lewat sini. Oh, pantas ini saya ngerasain dari tadi itu. Hmm. Wah, luar Ini biasa. jalan suasananya. ini dulunya itu jalan kereta api terus Hmm, dibangun warga itu sekitar 20 tahun. 20 tahun. Wah, Ya, karena lumayan ya. jalan kereta api sudah enggak nggak dipakai. dipakai terus dipakai. buat askes jalan sepeda motor itu Ini sambung. ini sebentar Pak De. Ini kayaknya saya ngerasa kita itu diikutin dari belakang sana ya. Gitu. Merinding ya Ini- auranya ya. Ya, sebenarnya di apa ya? Kerasa sih. Maun itu loh. Di bawah maun itu. Ini mungkin teman-teman yang di rumah bisa ngelihat. Mungkin apa yang kita rasain di sini itu mungkin sama ya gitu. Ini Ya. sepertinya ini udah apa ya? Jawil-jawil. Maksudnya mau mau interaksi nih Pak De. Kira-kira gimana sih? kita izinin nggak nih buat Ya buat kita tadi interaksi? udah izin. Ya. Auranya enak toh ini. Lebih adem. Enggak begitu Pohon Itu- itu ya. bisa merasakan toh. Iya iya. Beda toh. Jadi kita sudah jalan ke sisi timur sama barat ya, gitu. Di sini itu memang gangguan banyak sekali dan memang kita sudah dikode banyak sih, ya Pak De ya, gitu. Ya. Jadi mungkin perjalanan kita sampai hari ini aja, walaupun hitungannya bentar, tapi sudah berkesan, gitu. Ini juga alhamdulillah udah dikasih waktu 1 jam. Ini udah lebih Lebih ya. kiranya cukup sampai di sini. Terima kasih teman-teman Jejak Dwi Buana. Pantengin terus video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.